Di kota Raccoon, tempat perusahaan bernama Umbrella melakukan penelitian, namun terjadi kesalahan, mengakibatkan manusia berubah menjadi zombie. Dan kota itu pun harus dihancurkan beserta isi-isinya. Selamat nonton film. Inilah Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Di panti asuhan, saat anak-anak sedang tidur, ada sebuah tangan terlihat mengelus pipi seorang anak yang bernama Claire. Claire lalu terbangun melihat sosok anak bertudung kumel itu. Claire lalu mengikuti sosok tersebut hingga dia berada di sebuah ruangan. Di sana Claire terlihat berbicara dengan sosok anak tadi yang sedang berada di dalam sebuah tenda mainan. Setelah itu, Claire terlihat masuk ke dalam tenda sesaat sebelum tubuhnya ditarik oleh pengasuh panti. Saat sudah dewasa, Claire kembali ke kota Raccoon untuk menemui kakaknya yang bernama Chris. Dia terlihat menumpang di sebuah truk minyak yang dikendarai oleh pria gemuk yang membawa seekor anjing. Pria gemuk itu mencoba menggoda Claire dan tidak fokus dengan kemudinya. Dia lantas menabrak seorang wanita. Claire lantas bergegas turun dan mengecek keadaan wanita tersebut. Claire lalu meminta pria gemuk itu untuk bertanggung jawab dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun pria gemuk menolak. Terjadi perdebatan antara Claire dan pria gemuk itu. Tanpa mereka berdua sadari, wanita yang tertabrak tadi membuka matanya lalu berdiri dan pergi tanpa rasa sakit. Guguk yang melihat wanita itu pergi kemudian turun dari mobil dan menjilati bekas darah korban. Melihat Guguk ada di dekatnya, Claire dan pria gemuk terlihat kebingungan. Claire mencari wanita itu yang disangkanya masuk ke dalam hutan. Di sebuah kafe di kota Raccoon, terlihat beberapa polisi sedang menggoda seorang rekan mereka yang baru ditugaskan di kota itu. Setelah membuli rekan baru itu, mereka lalu bergegas meninggalkan kafe dan kembali bertugas. Namun sebelum polisi baru itu pergi, dia menegur si pemilik kafe yang terlihat kurang sehat. Namun pemilik kafe mengatakan dia baik-baik saja. Kembali ke Claire yang terlihat sudah sampai di tujuannya. Di atas truk, pria gemuk memeluk guguknya yang nampak kurang sehat. Namun Guguk malah menggigitnya. Itu mungkin karena si Guguk tadi menjilati darah dari wanita yang ditabrak. Mungkin saja wanita yang ditabrak tadi adalah zombie yang terinfeksi virus. Di tempat lain, Claire terlihat mengetuk pintu rumah kakaknya. Saat bersamaan, Claire juga melihat seorang anak laki-laki pucat pasi dan menyapanya. Terlihat anak itu membalas sapaan Claire. Karena kakak Claire tidak membuka pintu untuknya, Claire lalu membuka paksa pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Claire melihat-lihat sekitarnya. Perhatiannya tertuju pada helm baseball dan foto kakaknya Chris dan Willem pengasuhnya saat di panti. Saat Claire melihat foto, Chris lalu muncul dan menegur Claire. Mereka berdua ada masalah sejak Claire kabur dari panti meninggalkannya. Claire mencoba menjelaskan pada Chris mengapa ia kabur dari panti asuhan. Namun Chris tidak percaya dengan ucapan Claire. Claire berusaha meyakinkan Chris kalau kota itu tidak aman dan berbahaya. Dia memperlihatkan rekaman temannya yang telah menghilang karena banyak tahu tentang kota Raccoon dan Umbrella. Di tempat lain, Willem sedang menenangkan anak gadisnya karena mimpi buruk. Saat bersamaan, Willem menerima telepon penting. Setelah menutup telepon, Willem lalu memerintahkan anak dan istrinya bersiap-siap meninggalkan rumah karena hal buruk akan terjadi. Dan benar, perusahaan Umbrella mengumumkan bahwa warga kota Raccoon tidak boleh keluar rumah dan kota Raccoon akan ditutup dan diisolasi. Mendengar itu, Chris lalu bergegas ke kantor untuk berjaga-jaga karena dia adalah seorang polisi. Dia lalu menenangkan Claire dan menyuruhnya tetap waspada di rumah. Saat berada di dalam rumah, Claire melihat ke arah rumah tetangganya. Tetangga tersebut terlihat aneh seperti zombie.
Tetangga itu lalu menulis 2 kata di jendela menggunakan darahnya, lalu berbalik. Tiba-tiba Claire terkejut karena dia melihat anak laki-laki yang dia sapa tadi masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah meja. Claire lalu membungkuk dan bertanya apa yang terjadi. Namun anak laki-laki itu memperingatkan Claire untuk hati-hati. Dan benar, si tetangga yang terlihat seperti zombie tadi melompat memecahkan kaca pintu lalu menyerang Claire. Claire langsung mendorong wanita zombie itu dan berlari keluar. Dia memakai motor Chris dan pergi secepatnya. Di kantor polisi, para polisi sedang berjaga-jaga termasuk Chris. Salah seorang teman Chris mendapat pesan dari pagernya yang berisi, "Sekarang waktunya, cek lokermu." Setelah membaca pesan itu, teman Chris lalu menuju lokernya. Di sana dia menemukan sebuah alat yang di dalamnya berisi pesan, "Kota Rakun akan hancur pukul 6 pagi dan kamu akan tahu semuanya di dalam alat ini." Di tempat lain, terlihat Willem sedang mengemudi dengan kencang dan hampir menabrak Claire. Claire lalu berhenti tepat di depan mobil Willem. Mereka berdua sempat bertatapan penuh kebencian. Willem sempat mengingat kejadian di panti, hari di mana Claire kabur, lalu kembali menjalankan mobilnya tanpa memperdulikan Claire. Claire yang masih syok sempat melihat ke arah pemilik kafe yang sudah tidak normal karena sudah terjangkit virus. Di saat bersamaan pula, Claire juga melihat truk yang tadi ia tumpangi melaju kencang. Ternyata pria gemuk sudah terjangkit virus oleh zombie dari guguknya. Truk itu lalu terputar dan meledak tepat di depan kantor polisi. Leon, si polisi baru yang sedang tidur dan menggunakan headphone, tidak mendengar adanya ledakan truk. Sampai pada akhirnya dia terbangun karena suara tembakan dari komandannya yang menembak pria gemuk yang sudah berubah menjadi zombie. Leon yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi mencoba bertanya ke komandannya. Namun komandannya tidak mau menjelaskan apa yang terjadi. Malah si komandan bergegas meninggalkan kantor. Para polisi lainnya menggunakan helikopter mencari temannya yang belum kembali dari rumah pemimpin perusahaan Umbrella. Mereka melihat mobil polisi terbakar. Helikopter itu lalu mengarah mencari tahu keadaan sebenarnya. Para polisi lalu turun dari helikopter dan masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara di perbatasan kota, pihak Umbrella sudah melockdown kota Rakun. Siapa yang berani dan memaksa keluar kota, maka pihak perusahaan Umbrella tidak segan-segan akan membunuh mereka semua. Sementara di kantor polisi, Leon masih kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dia juga tegang melihat zombie-zombie memaksa merobohkan pagar kantor polisi. Lanjut part 2.